Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Saiful Hamdan. Kali ini saya ingin berbagi pandangan tentang CEO, Chief Executive Officer. CEO ibaratkan seorang nahkoda kapal yang berlayar di samudra luas. Dia punya tanggung jawab untuk mengarahkan kapal agar bisa sampai kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan selamat. Di dalam mengendalikan kapal, nahkoda harus mengetahui karakter kapal yang dia kendalikan. Demikian juga dengan seorang CEO. Dia dituntut untuk menentukan ataupun memiliki kemampuan leadership yang kuat, manajemen, attitude dan karakter yang kuat, serta skill sesuai dengan bidang yang dia kuasai. Setidaknya ada 7 langkah formula sukses bagi seorang CEO. Langkah yang pertama adalah start with why. Mulai dengan mengapa. Seorang CEO harus mampu mendefinisikan faktor why ini secara gamblang dan aplikatif. Faktor why yang dimaksud adalah alasan kuat yang menjadi motivasi bagi seluruh tim untuk bersungguh-sungguh mewujudkan tujuan dan target-target perusahaan dengan sabar dan istiqomah. Sebagai contoh, di Mandira Dian Semesta, setidaknya ada 2 faktor why yang selayaknya diadopsi oleh seluruh tim. Yang pertama, Mandira Dian Semesta menjadi tumpuan harapan bagi seluruh karyawan dan keluarganya. Book advisor, reseller, dan seluruh supplier yang bekerja sama dengan Mandira Dian Semesta sebagai salah satu sumber income yang tetap bagi mereka. Bahkan bisa jadi sumber income tersebut bisa meningkat di masa depan, terutama di masa krisis akibat pandemi ini. Faktor Y yang kedua adalah Mandira Dian Semesta memiliki produk yang sangat istimewa, yang kontennya sangat membantu jutaan keluarga muslim di Indonesia dalam membersamai anak-anak mereka untuk menjadi generasi yang cerdas, unggul, dan berkarakter Qur'ani. Dan ini sangat memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan bangsa ini. Formula langkah yang kedua adalah menetapkan KSKD. Apa itu KSKD? KSKD adalah KS kondisi yang sekarang dan KD adalah kondisi yang diinginkan. Seorang CEO harus mampu mendefinisikan kondisi sekarang dari perusahaan itu tersebut. Apa keunggulannya? Apa kekurangannya? Apa hambatannya? Setelah dia mengetahui kondisi sekarang, dia harus menentukan kondisi yang diinginkan atau yang diharapkan dalam rentang waktu yang ditentukan. Seperti contoh, 1 tahun, 2 tahun, ataupun 3 tahun, bahkan 5 tahun. Dia harus menetapkan kondisi yang diinginkan 5 tahun ke depan misalnya. Nah, setelah dia tahu kondisi yang sekarang dan kondisi yang ke depan, kondisi yang diharapkan, maka seorang CEO dapat mengetahui gap ataupun jurang ataupun perbedaan yang harus dia penuhi untuk bisa mencapai kondisi yang dia inginkan. Inilah yang harus dipenuhi oleh seorang CEO. Dia harus bisa menentukan kondisi yang diharapkan bagi perusahaan tersebut. Formula yang ketiga adalah chunking down. Setelah gap KSKD yang telah ditentukan tadi, maka tentunya seorang CEO harus mampu membreakdown menjadi bagian-bagian kecil target-target tersebut. Tentunya target yang besar tidak bisa dihasilkan ataupun tidak bisa diwujudkan dalam waktu yang sangat cepat. Harus ada step-step, langkah-langkah yang harus dilakukan satu persatu. Oleh sebab itu, seorang CEO harus melakukan chunking down dari target yang ada tadi. Dan seluruh tim harus juga mampu membreakdown target-target tersebut agar setelah selesai nanti
Setelah waktunya nanti, maka seluruh target tersebut dapat dipenuhi pada saatnya nanti ketika kondisi yang diinginkan sudah tercapai. Langkah yang keempat adalah menentukan Pareto. Secara teori, Pareto adalah 20% sebab dapat menghasilkan 80% keberhasilan ataupun 80% hasil. Nah, di sini seorang CEO harus mampu melihat dan menentukan dari seluruh aktivitas perusahaan yang dia pimpin, dia mengetahui faktor 20% yang bisa menentukan hasil 80%. 20% ini kita contohkan, misalkan seorang CEO tahu dari seluruh produk yang dia jual ada 20% yang menghasilkan profit yang tertinggi ataupun 80% profit dihasilkan oleh 20% produk tersebut. Itu untuk produk. Untuk aktivitas marketing, dia tahu dari seluruh langkah-langkah aktivitas marketing yang dia lakukan, dia jalankan di perusahaan tersebut, dia tahu bahwa ada 20% aktivitas marketing menghasilkan 80% keuntungan, 80% profit dibanding aktivitas yang lainnya. Kemudian juga dia juga mengetahui bahwa seluruh karyawannya, seluruh staf atau timnya, ada 20% dari karyawannya tadi yang mempunyai produktivitas yang tinggi. Produktivitas sebanyak 80% dari total produktivitas perusahaan. Begitu seterusnya. Sehingga dengan Pareto ini, seorang CEO bisa menentukan apa saja ataupun prioritas apa yang harus segera dia lakukan untuk bisa segera mencapai target kondisi yang diinginkan dan membuat 20% lebih mampu menghasilkan profit ataupun keuntungan ataupun hasil yang lebih besar lagi. Formula yang kelima adalah menentukan to-do list. Seorang CEO dituntut untuk bisa merancang checklist harian bagi seluruh tim yang ada. Seorang CEO memastikan tercapainya kondisi yang diinginkan melalui to-do list tadi, checklist harian tadi, setelah proses chunking down dan Pareto yang dia lakukan. To-do list ini untuk memastikan bahwa seluruh tim telah melakukan aktivitas sesuai dengan track yang ada, jalur yang ada untuk bisa mencapai kondisi yang diinginkan. Faktor yang keenam ataupun langkah yang keenam agar seorang CEO menjadi seorang yang sukses adalah dia harus konsisten ataupun istiqomah. CEO harus memastikan semua rancangan checklist harian dijalankan oleh seluruh staf yang ada, seluruh tim tanpa terkecuali. Dan dia harus memastikan konsisten atas seluruh target-target yang ada, jadwal yang ada, gap yang ada yang harus dipotong dan sebagainya. Tanpa adanya konsisten, maka semua yang dilakukan akan sia-sia saja. Langkah yang ketujuh adalah short interval control. Seorang CEO wajib melakukan short interval control terhadap seluruh aktivitas rancangan kerja tim, mengevaluasinya, serta segera melakukan perubahan-perubahan yang cepat dan cerdas jika terjadi kondisi yang luar biasa. Seperti contoh, pada saat kondisi pandemi sekarang ini, tentunya seorang CEO langsung melakukan short interval control agar kondisi yang diinginkan bisa tercapai tanpa mengurangi ataupun tanpa berpengaruh besar terhadap kondisi perusahaan pada saat itu. Itulah 7 formula yang wajib dimiliki oleh seorang CEO. Menjalankannya secara aplikatif dan cerdas, serta didukung dengan tim yang taat, tim yang solid, akan mampu menghantarkan perusahaan meraih target yang terbaik, yang barokah, insya Allah. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.